Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Yuwanisa Isanafi, SEM SAK. Mohon izin perkenalkan, nama saya Kristianto. Untuk mata kuliah teori akuntansi, prodi S1 akuntansi, usia di kelas A506. Mohon izin untuk kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas UAS yang Ibu beri. Pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK atau standar akuntansi keuangan dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis entitas dan kebutuhan pelaporan keuangan. 4 pilar utama dalam SAK di Indonesia adalah: pertama, SAK internasional atau IFRS. Yang kedua, SAK umum, SAK yang berlaku untuk entitas non-publik. Yang ketiga, SAK EP atau ETAP, entitas tanpa akuntansi publik. Dan yang keempat ada SAK EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Pertama, kita bahas SAK internasional atau IFRS. Entitas yang harus comply dengan SAK internasional. Pertama, entitas yang memiliki tanggung jawab publik, publicly accountable entities, seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melapor ke publik. Misalnya, perusahaan besar, bank, atau perusahaan yang terdaftar di pasar modal. SAK internasional lebih tepat diterapkan oleh entitas besar yang memiliki dampak signifikan terhadap pasar atau investor. Referensi atau acuan. Berdasarkan IFRS International Financial Reporting Standards yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board. Kedua, Indonesia mengadopsi IFRS dengan beberapa penyesuaian lokal. Lalu yang kedua, SAK umum atau SAK yang berlaku untuk entitas non-publik. Entitas yang harus comply. Pertama, entitas dengan tanggung jawab publik terbatas atau yang tidak terdaftar di pasar modal, tetapi memiliki ukuran besar dan kompleksitas lebih dari entitas kecil. Misalnya perusahaan swasta besar yang tidak berencana go public, serta beberapa entitas pemerintah atau non-profit yang cukup besar. Kedua, tidak sepenuhnya publik, namun memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian. Referensi atau acuan. SAK umum didasarkan pada IFRS dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Yang kedua, SAK umum. Yang ketiga, SAK EP atau ETAP, entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang harus comply. Pertama, entitas tanpa akuntabilitas publik atau private entities, yang umumnya lebih kecil dari entitas besar, seperti perusahaan keluarga atau usaha kecil yang tidak terdaftar di pasar modal. Umumnya diperuntukkan bagi entitas yang lebih kecil, terutama dengan tingkat transaksi dan kompleksitas yang lebih rendah. Kedua, entitas yang tidak wajib mematuhi SAK umum atau IFRS. Referensi atau acuan. Berdasarkan pada IFRS for SMEs, IFRS for Small and Medium Enterprises dengan adaptasi sesuai dengan karakteristik entitas kecil di Indonesia. Yang keempat, SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas yang harus comply. Entitas mikro, kecil, dan menengah yang memiliki ukuran dan kompleksitas yang sangat kecil. Biasanya adalah usaha yang memiliki omset atau aset yang terbatas dan tidak memiliki kewajiban untuk melapor secara publik. Referensi atau acuan. Berdasarkan pada IFRS for SMEs yang disesuaikan lebih lanjut untuk entitas mikro kecil dengan fokus pada kesederhanaan laporan dan kemudahan penerapan. Kalau kita buat ringkasan perbandingannya, SAK internasional, entitas yang comply itu entitas dengan tanggung jawab publik perusahaan besar, terdaftar pasar modal, dan lain-lain. Referensinya berdasarkan IFRS. SAK umum, entitasnya non-publik, besar, dan lebih kompleks berdasarkan IFRS juga referensinya. Untuk SAK ETAP, entitas tanpa akuntabilitas publik, perusahaan swasta kecil hingga menengah berdasarkan IFRS for SMEs. SAK EMKM itu entitas mikro, kecil, dan menengah
berdasarkan IFRS Postmes yang lebih disederhanakan. Setiap standar tersebut disusun agar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas laporan keuangan yang sesuai dengan ukuran dan dampak terhadap SAK di Indonesia mengacu ke IFRS atau USGAAP. Di Indonesia, standar akuntansi keuangan mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standards, bukan USGAAP, Generally Accepted Accounting Principles. SAK berbasis IFRS. Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS dengan penyesuaian tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hukum Indonesia. Hal ini dimulai pada tahun 2008, di mana Indonesia mulai mengadopsi IFRS secara bertahap, mulai dari beberapa standar tertentu. Sebagai bagian dari proses konvergensi, hampir seluruh standar akuntansi yang berlaku di Indonesia mengikuti struktur IFRS dengan modifikasi yang diperlukan. USGAAP adalah standar yang digunakan di Amerika Serikat dan meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan IFRS, kedua sistem akuntansi ini memiliki beberapa perbedaan penting dalam hal pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi. Poin kunci IFRS di Indonesia, hampir semua entitas yang memiliki tanggung jawab publik, seperti perusahaan publik atau yang terdaftar di bursa saham, mengacu pada standar akuntansi yang berbasis IFRS. USGAAP tidak digunakan sebagai dasar untuk penyusunan SAK di Indonesia. USGAAP lebih umum digunakan di Amerika Serikat dan tidak diadopsi oleh Indonesia sebagai referensi utama untuk SAK. Penyusunan SAK di Indonesia. OJK atau IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, adalah pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengadopsi, dan mengadaptasi standar akuntansi di Indonesia yang mengarah pada konvergensi dengan IFRS. Beberapa modifikasi dilakukan untuk menyesuaikan standar internasional dengan kondisi tertentu, misalnya dalam hal penyajian laporan keuangan dan pengaturan entitas tertentu seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, apakah status standar fit for all? Tidak. Menurut kami, tidak. Satu standar tidak selalu fit for all atau cocok untuk semua jenis entitas. Dalam akuntansi, satu standar yang diterapkan untuk semua jenis entitas akan menghadirkan tantangan karena setiap entitas memiliki karakteristik, kompleksitas, dan kebutuhan pelaporan yang berbeda. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia mengembangkan beberapa pilar standar atau varian standar yang disesuaikan dengan berbagai jenis entitas berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan dampaknya terhadap perekonomian. Di Indonesia, misalnya, ada beberapa jenis SAK yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan dari berbagai jenis entitas yang mencakup seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu SAK internasional, SAK umum, SAK ETEP, SAK EMK. SAK internasional ditujukan untuk entitas dengan tanggung jawab publik, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Standar ini lebih kompleks dan mencakup berbagai pengakuan, pengukuran, dan pengumpahan yang lebih rinci. Kedua, SAK umum untuk entitas besar yang tidak terdaftar di pasar modal, namun masih memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, seperti perusahaan swasta besar dan beberapa entitas non-profit. SAK ITEP berbasis IFRS Postmes untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, umumnya UKM atau perusahaan dengan tingkat kompleksitas rendah. Yang lebih sederhana dan mempermudah aplikasi laporan keuangan bagi entitas yang terlebih kecil dan tanpa terlalu banyak pengungkapan atau pengukuran yang berbeda. Yang keempat, SAK MKM ditujukan untuk usaha mikro dan kecil dengan sumber daya terbatas, fokus pada kesederhanaan dan pengurangan beban administrasi, memungkinkan pelaporan yang mudah tanpa kompleksitas yang berlebihan. Mengapa tidak ada one size fits all? Pertama, ukuran dan kompleksitas entitas. Perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih kompleks, aset dan kewajiban yang lebih besar, serta dampak yang lebih besar terhadap ekonomi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan standar yang lebih komprehensif. Sementara usaha kecil dan mikro mungkin hanya memiliki transaksi yang sederhana dan lebih sedikit kewajibannya, sehingga mereka membutuhkan standar yang lebih sederhana dan mudah diterapkan. Yang kedua, karena kebutuhan pelaporan yang berbeda, perusahaan publik perlu memberikan informasi lebih detail kepada investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan usaha kecil hanya membutuhkan laporan yang lebih ringkas untuk keperluan manajemen atau pajak.
Yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Entitas kecil atau mikro mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengikuti standar akuntansi yang rumit dan membutuhkan sistem pelaporan yang lebih sederhana. Jadi kesimpulannya dengan demikian, satu standar tidak fit for all karena setiap entitas memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda dan standar akuntansi perlu disesuaikan agar dapat digunakan dengan efektif oleh berbagai jenis entitas, baik yang besar maupun yang kecil. Oleh karena itu, berbagai jenis standar akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa entitas dapat melaporkan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan sesuai dengan ukuran serta sumber daya yang mereka miliki. Demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.